Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita memperhatikan ketika sedang membaca Al-Quran ataupun membaca bacaan dalam bahasa Arab, seringkali kita mendapati ada kata yang diawali oleh alif dan lam, al, dan ada pula kata yang diakhiri oleh tanda tanwin, yaitu dhammatain, kasratain, ataupun fathatain. Istilah bagi kedua jenis kata ini adalah isim nakirah, kemudian isim ma'rifah. Yang dimaksud dengan isim nakirah adalah isim atau kata benda yang masih bersifat umum. Contoh, kata qalamun, sebuah pulpen, kitabun, sebuah buku, ustadzun, seorang ustaz. Kenapa dikatakan masih bersifat umum? Karena bisa jadi yang kita maksud ketika kita mengatakan kata qalamun yang artinya sebuah pulpen adalah pulpen yang ada di depan kita, atau bisa jadi kemudian pulpen yang kita maksud adalah pulpen dari teman kita ataupun pulpen yang ada di rumah kita. Kemudian, hal yang mesti kita perhatikan pula adalah isim nakirah menunjukkan makna sebuah, atau sebatang, atau seorang. Sebuah jika yang dimaksud adalah benda seperti qalamun. Jadi kata qalamun kita artikan sebuah pulpen, kemudian kursiun, sebuah kursi. Tetapi jika yang kita maksud adalah pohon, maka kita katakan sebatang pohon, syajaratun, sebatang pohon. Atau misalkan yang kita maksud adalah profesi atau seorang yang berprofesi sebagai guru, maka kita katakan seorang guru, jangan sebuah guru. Contoh lain dari isim nakirah adalah kata thalibun, seorang siswa, thalibatun, seorang siswi, hammamun, sebuah WC. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwasanya selain isim nakirah itu bersifat umum, ciri yang lain adalah isim nakirah menggunakan tanwin. Jadi tanwinnya boleh dhammatain, kasratain, ataupun fathatain. Thalibun, thalibin, thaliban itu adalah isim nakirah. Hammamun, hammamin, hammaman isim nakirah. Thalibatun, thalibatin, thalibatan juga adalah isim nakirah. Selanjutnya adalah isim ma'rifah. Jika isim nakirah adalah isim atau kata benda yang bersifat umum, maka isim ma'rifah adalah kebalikannya. Jadi isim ma'rifah adalah kata benda yang sudah bersifat khusus. Contoh, kata al-kitabu, al-qalamu, al-madrasatu. Kemudian, hal yang perlu kita perhatikan pula bahwa isim ma'rifah menunjukkan makna itu. Al-qalamu, pulpen itu. Al-kitabu, buku itu. Al-madrasatu, sekolah itu. Contoh lain dari isim ma'rifah adalah at-thalibu, siswa itu. At-thalibatu, siswi itu. Al-hammamu, WC itu. Jadi dari kata-kata ini kita dapat melihat bahwasanya selain bahwa isim ma'rifah itu adalah isim yang khusus, dari segi ciri, isim ma'rifah menggunakan alif dan lam
di awal katanya. Sebagai kesimpulan, isim nakirah adalah isim yang masih bersifat umum, sementara isim ma'rifah adalah isim yang bersifat khusus. Dari segi arti, isim nakirah menunjukkan makna sebuah atau seorang, sementara isim ma'rifah menunjukkan makna itu. Dari segi tanda, isim nakirah menggunakan tanwin, baik itu fathatain, kasratain, ataupun dhammatain. Sementara isim ma'rifah menggunakan alif dan lam. Kemudian, hal yang penting lainnya dan mesti selalu diingat bahwasanya tidak boleh menggabungkan antara alif lam dan tanda tanwin. Jadi hukumnya haram, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh kita katakan al-hammamun, kemudian al-madrasatun, kemudian al-kitabun, sudah pakai al di depan, pakai tanwin lagi di belakang. Tidak boleh ya. Jadi cukup satu tanda saja, al-qalamu atau al-hammamu. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.